Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di 2 Raja-Raja 19 ayat 19. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini merupakan doa Raja Hizkia ketika bangsa Yehuda sedang berada dalam ancaman besar. Raja Asyur yang bernama Sanherib datang dengan kekuatan militernya yang besar dan menakutkan. Kota Yerusalem berada dalam keadaan genting. Mereka tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan. Secara manusia, kemenangan tampak mustahil. Bahkan Sanherib bukan hanya mengancam dengan kekuatan militernya, tetapi juga menghina Allah Israel. Melalui utusannya, Sanherib berkata bahwa Allah Israel tidak akan sanggup menyelamatkan umatnya, sama seperti ilah-ilah bangsa lain yang telah dikalahkannya. Di mata manusia, keadaan itu tampak tanpa harapan. Pasukan Asyur terkenal sangat kuat. Secara kekuatan, Yehuda tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jalan seolah tertutup. Namun di saat sepertinya pengharapan tidak ada lagi, Hizkia memilih datang kepada Tuhan, lalu berdoa dengan kerendahan hati. Di tengah situasi yang penuh tekanan itu, Hizkia tidak mengandalkan kekuatan tentaranya, tidak mengandalkan kekayaannya, tidak mengandalkan kemampuannya. Ia datang kepada Tuhan dan berseru dalam doanya, "Ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami." Dari doa Hizkia ini, kita belajar bahwa pertolongan yang sejati itu hanya berasal dari Tuhan saja. Hal yang menarik juga dari doa Hizkia adalah motivasinya. Ia tidak hanya meminta keselamatan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Tuhanlah Allah yang benar. Dengan kata lain, Hizkia ingin agar melalui pertolongan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada umat Tuhan, bukan hanya untuk menyelamatkan mereka, tetapi juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudari terkasih, sering sekali kita juga menghadapi masalah yang membuat hati gelisah. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di dalam pekerjaan, masalah kesehatan, atau juga tentang masa depan. Kita sering merasa kecil dan lemah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Jangan hanya mencari jawaban dari manusia. Jangan menyerah dan jangan kehilangan pengharapan. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, selamatkanlah aku.
tunjukkanlah kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Percayalah bahwa Tuhan yang dahulu menyelamatkan Hizkia juga sanggup menolong kita pada masa kini. Karena tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman, kita sedang mengakui bahwa Dialah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan Allah yang diam. Dia adalah Allah yang mendengar, Allah yang bertindak, dan Allah yang sanggup menolong kita pada waktunya. Karena itu, mari kita belajar seperti Hizkia. Di tengah ancaman, tetaplah berdoa. Di tengah ketakutan, tetaplah percaya. Di tengah kelemahan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Sebab tujuan akhir dari setiap pertolongan Tuhan adalah supaya dunia melihat bahwa hanya Dialah Tuhan. Kiranya melalui hidup kita, melalui keluarga kita, dan melalui perjalanan iman kita, orang lain boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan. Dan melalui setiap pergumulan yang kita serahkan kepadanya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Di tengah berbagai pergumulan hidup, ajarlah kami untuk selalu berharap kepadamu. Tolonglah kami agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya kepadamu. Biarlah melalui pertolongan-Mu, nama-Mu semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.